Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sesempatnya kalian aja nonton, ya nggak? Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kemarin yang sebelumnya, di mana sekarang masuk ke rumusnya bangun datar, keliling dan luas. Kemarin kita sudah mengetahui ya, dimulai dari persegi. Persegi itu luas perseginya adalah sebelum masuk ke rumusnya, di dalam persegi ada 4 buah sisi, di mana sisinya itu pasti sama. Kalau di sini 8, sini 8, sini 8, sini 8. Sehingga luas persegi itu menjadi 8 dikali 8 atau sisi kali sisi. Bisa dikatakan sisi pangkat 2. Lalu bagaimana kalau kita mencari luas? Ya berarti sisi sama dengan akar dari luas. SD udah pernah ya. Lalu keliling. Ada namanya, karena sisinya ada 4 dan sisinya itu sama, 4 kali sisi. Kalau mencari sisinya sendiri, ya udah berarti keliling dibagi 4. Nah, contohnya kita bisa lihat dari nomor 1 dan 2. Nomor 1 ini mencari keliling. Mencari sisinya, kelilingnya sudah tahu, ya udah berarti tinggal dibalik. Keliling dibagi 4. Nah, yang ini mencari luas persegi. Sisi kali sisi, 14 kali 14 sama dengan 196. Berarti kelilingnya 4 kali 14 atau 4 kali S. Berarti kelilingnya 4 kali 14 sama dengan 56. Di situ nggak ditulis sama saya, jadi lupa. Jadi tadi saya udah bilang kelilingnya adalah 4 kali sisi sama dengan 4 kali 14 sama dengan 56 cm. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Yang nomor 3, jika diketahui luasnya, berarti tentukan kelilingnya. Berarti luasnya diakarin dulu nih. Akar 225 sama dengan 15. Dikali 4 sama dengan 60 cm. Yang nomor 4 juga sama. Ya, seperti itu. Contoh yang kedua, bentuk materi rumus bangun datar yang kedua. Ada namanya persegi panjang. Di mana dia ada panjangnya yang bagian bawah, lebarnya yang bagian samping. Sehingga luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kalau panjang berarti luas bagi lebar. Kalau lebar, luas dibagi panjang. Kelilingnya karena ada 2 panjang, atas bawah berarti 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Mencari panjang, keliling dibagi 2 dikurang lebar, mencari lebar, keliling bagi 2 kurang panjang. Nah, kita masuk ke contohnya. Suatu persegi panjang, luasnya 144, panjangnya 16, lebarnya. Ya tadi kita tinggal masukin rumusnya, luas dibagi panjang. Hasilnya segini. Ini juga sama, panjang dan lebarnya sudah dikasih tahu, ya udah 2 kali P tambah L. Jadi hasilnya segini. Tapi kalau ditanya luas, 18 kali 10, berarti 180 cm pangkat 2. Kalau luas dimensinya 2, berarti pangkat 2. Tapi kalau keliling dia dimensinya 1. Makanya dia tidak ada pangkat-pangkat di situ. Materi ketiga, ada yang namanya jajar genjang. Nah, seperti ini. Di mana sebelah kirinya ini adalah sisi miringnya. Yang sisi tegaknya itu adalah tingginya, sisi bawahnya adalah alasnya. Bisa dikatakan luasnya di sini alas paling bawah dikali tinggi. Nah, sehingga rumusnya kalau mencari keliling 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miring. Artinya atas bawah dijumlahin sisi miring kiri kanan. Loh kok tingginya nggak dipakai? Ya nggak dipakai karena dia tidak mengelilingi. Kalau dia lewat tinggi berarti dia motong dong. Karena keliling kan mengelilingi. Sehingga kalau kita misalnya, oh keliling diketahui, alasnya nggak tahu, berarti keliling dikurang 2 kali sisi miring bagi 2, dan ini juga sama. Kita lihat ke contohnya.
Jika alasnya tahu, tingginya tahu, tinggal masukin luas sama dengan alas kali tinggi. Jika alasnya sekarang nggak tahu, ya dibalik, luas dibagi tinggi. Jika sama seperti tadi, ya berarti itu alasnya 13, terus tingginya 8. Ya. Nah, lanjut. Materi keempat. Ada namanya belah ketupat. Nah, lagi puasa begini kalau makan ketupat enak nih. Tapi jangan ya, nunggu lebaran aja dulu. Nah, di mana belah ketupat ini, sorry ya, tadi bercanda ya, biar intermezzo kitanya, biar santai. Di mana belah ketupat ini ada luas, ada keliling. Nah, diagonal 1, diagonal 2 maksudnya apa sih? Sebenarnya diagonal 1, diagonal 2 bisa diganti. Bisa yang dia horizontal atau yang datar. Misalnya yang ini diganti diagonal 1 bisa. Ini diganti diagonal 2 bisa. Yang penting konsisten. Ya. Sehingga rumusnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Kecuali kalau dicari diagonalnya, nah, karena masing-masing sisinya sama, kiri sama dengan kanan, atas sama dengan bawah. 4 kali sisi, berarti sisinya itu muter. Karena sisinya sama, hanya diagonalnya aja yang berbeda. Masuk ke contoh. Di situ ada kelilingnya, tinggal dikali 4. Di sini juga nomor 2 ada, tinggal dikalikan nanti dibagi 2. Ingat ya, kalau luas pangkat 2, kalau keliling tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama. Kalau mencari diagonalnya ya udah luas dikali 2 dibagi diagonalnya. Materi kelima. Ada yang namanya layang-layang. Sebenarnya layang-layang dan belah ketupat itu hampir sama. Tapi dia agak lebih lonjong aja. Oh, yang bawahnya tuh. Kadang bawahnya, kadang atasnya. Ini juga bisa tukeran. Sisinya apakah sama? Hanya sama kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Beda ya, kiri atas bawah tuh beda. Nah, masuk ke contoh. Contohnya seperti ini. Ya. Bagaimana kita, oh ternyata yang dikasih tahu sisi. Berarti tinggal dijumlahin aja. 2 kali kanan kiri nih 12 tambah kanan kiri juga 9. Selesai. Nomor 2. Perhatikan layang-layang. Nah, kita suruh merhatiin lagi tuh. Nah, bisa juga kalau ada soal seperti ini, bisa kita anggap dua layang-layang tuh selain diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, bisa juga dianggap segitiganya tuh dijumlahin. Artinya, luas segitiga yang sebelah, kan ini kiri dan kanan segitiganya akan menghasilkan nilai sama. Ya udah 13 kali 18 dikali dibagi 2 karena segitiga ya. Yang sebelah kanannya kita tutup, ini nggak kita pakai. Jadi karena ada 2 segitiga dianggapnya 2. 2 kali luas segitiga kiri dan kanan. Hasilnya seperti ini. Nah, lanjut. Materi ke berapa ini? Tadi saya lupa. Aduh, bentar. Oh, ini materi ke-6. Nah, ada namanya trapesium. Trapesium itu kemarin kita sudah kenal ada 3. Sama kaki, sembarang, dan trapesium siku-siku. Di mana atas ini adalah sisi atasnya. Yang ini sisi bawahnya, ini sisi samping, tidak selalu sama. Kalau sama kaki iya sama, kalau sembarang beda. Ini yang tegaknya tinggi. Artinya bisa kita katakan atas tambah bawah bagi 2 dikali tingginya. Dan kalau ditanya tingginya seperti ini. Kalau ditanya kelilingnya ya kelilingnya aja tanpa tinggi, tanpa. Nah, nomor 1, hitunglah luas trapesium. Seperti tadi ya. Tinggal kita masukin atasnya 12, bawahnya 14, kali tingginya 4. Ini juga sama. Berarti tinggal dijumlah. Nah, pertama kita cari Pitagorasnya dulu. Sisi miring adalah sisi alas ditambah sisi tinggi.
baru habis itu diakarin, baru nanti dijumlahkan. Ya. Dan tinggal kalian tulis aja. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian tanya aja di kolom komentarnya. Nanti insya Allah saya jawab, saya baca. Ya. Kalau tidak nanti di WA aja juga bisa, di chat aja bisa. Ya. Itu di Instagram saya juga bisa, namanya Kuku Satriotomo. Jadi kalian follow aja nggak apa-apa. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian aja. Semoga pembelajaran kalian melalui medsos, melalui nggak mesti YouTube juga sih. Kalian di Google juga ada pembelajaran seperti ini. Tinggal kalian baca, kalian latih. Jangan hanya cuma copy paste doang, tapi kalian pahamin. Kalian kerjain ulang. Kalau sudah merasa bisa, baru silahkan kerjain latihannya yang dikasih oleh gurunya. Ya, kebetulan saya ngasih gurunya di WA. Atau enggak kalau kalian minta soal juga boleh, chat saya aja. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Ya. Oke, cukup sampai di sini pertemuan pembelajaran hari ini. Mungkin jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Happy home learning.